Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita ketemu di segmen Script Suite. Yap, di sini kita akan bahas seluk-beluk tentang skripsi. Selamat menyaksikan. Halo pejuang skripsi. Di Script Suite chapter 1 ini kita akan live review, di mana di sini ada satu contoh skripsi dari salah satu mahasiswa tentunya. Ini kita lihat judulnya adalah efektivitas kredibilitas endorser terhadap keputusan pembelian, studi pada akun Instagram Kuliner Bandung. Oke, di sini kita akan bahas apa-apa saja atau langsung review dari contoh skripsi ini, apa-apa saja yang harus diperbaiki atau apa yang baik dari sini yang bisa kita ambil dan seterusnya. Oke, pertama kita lihat judul dulu. Biasanya judul itu menggambarkan isinya. Nah, dan paling mudah ditemukan tentunya ada di halaman depan. Makanya biasanya kita mulai dari judul lalu ke tujuan. Nah, di judul di sini menunjukkan bahwa skripsi ini akan mencari apakah kredibilitas endorser ini cukup efektif untuk mempengaruhi atau mempengaruhi keputusan pembelian pada suatu produk. Nah, di sini studi kasusnya pada akun Instagram @kulinerbandung. Nah, kita lihat di sini. Nah, pada penulisan judul sebaiknya ini kita potong ya. Artinya tidak menyatu studi kasus pada akun Instagram Kuliner Bandung, ini kita taruh di bawah. Nah, ini kita taruhkan ke bawahnya. Kira-kira jadi seperti ini kalau kita cek. Oke. Nah, sekarang kita akan loncat ke tujuannya. Langsung saja ke tujuannya. Nah, sebelum kita masuk ke tujuan, ada beberapa hal nih. Nah, di sini kita lihat ini masih perlu diperhatikan lagi. Jadi rata kiri kanan tolong diperhatikan nanti marginnya, kemudian spasinya dan lain-lain itu disesuaikan dengan buku pedoman penulisan skripsi dari masing-masing kampus teman-teman. Nah, selain itu kalau untuk di sini, nah, sini kan ada tabel nih. Tabel ini kalau kita lihat itu gambar. Jadi usahakan ini dijadikan bentuk tabel walaupun kita ngambil dari di sini BPS ya, Badan Pusat Statistik. Jadi kita hendaknya ini harus dalam berbentuk tabel. Jadi kita buat tabelnya lagi. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Ini perlu dirapihkan lagi. Nah, ini konsistensi juga hurufnya ya. Terus kita langsung saja ke substansi ya. Kita cari tujuan. Di tujuan penelitian, nah biasanya nih ada tujuan penelitian, lalu ada rumusan masalah. Di tujuan penelitian atau di rumusan masalah ini bisa berupa pertanyaan penelitian ya, rumusan masalah. Tujuan penelitian dan rumusan masalah ini biasanya dia sama. Artinya kalau rumusan masalahnya 2 atau kebalikannya ya, tujuannya 2, maka rumusan masalahnya 2. Kalau tujuan penelitiannya 3, maka rumusan masalahnya 3. Seperti itu. Oke, di sini udah 2-2. Tapi ada beberapa hal yang perlu kita komentari di sini. Pertama adalah ini. Ini kan judul ya. Jadi judul yang kita taruh di akhir latar belakang biasanya. Nah, di sini dituliskan peran kredibilitas endorser terhadap purchase intention. Nah, sedangkan judul yang di halaman judul itu berbeda. Nah, makanya ini perlu konsistensi judul mana yang dipakai dalam skripsi ini. Nah, perlu diperhatikan lagi. Lalu, kalau yang dipakai adalah judul yang pertama, yaitu yang
terhadap keputusan pembelian tadi, maka apa saja rumusan masalah atau tujuan penelitian yang cocok. Kita lihat. Yang pertama di sini, apakah ada pengaruh kredibilitas endorser terhadap keputusan pembelian? Oke, sepertinya ini yang judul yang pertama ya, yang di cover yang dipakai kalau dilihat dari rumusan masalahnya. Tapi di sini kita lihat untuk rumusan masalah pertama, ini konsistensi AB ini bisa 1 dan 2. Kemudian teknik-teknik penulisan atau ininya ya, margin dan teman-temannya itu tolong diperhatikan lagi, kerapihan dalam penulisannya, penulisan draft ini. Kita ke konteks atau ke kontennya. Di sini apakah ada pengaruh kredibilitas endorser terhadap keputusan pembelian? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seberapa besar pengaruh kredibilitasnya? Oke. Untuk yang pertama, apakah ada pengaruh kredibilitas endorser terhadap keputusan pembelian? Begini, ketika kita melakukan penelitian, kita itu biasanya ingin membuktikan sesuatu. Jadi dari hipotesa yang kita punya, kita buktikan apakah itu benar atau salah, atau kita membuat model atau menjawab pertanyaan atau permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat ataupun di dunia. Nah, ketika kita tidak dapat menjawabnya secara langsung permasalahan-permasalahan tersebut, artinya contoh nih pertanyaan yang seperti ini, apakah kamu sudah makan? Itu tidak perlu diteliti lagi karena kita sudah tahu jawabannya antara ya sudah atau belum. Artinya dalam penelitian ini, apalagi dalam skripsi, itu harus usahakan tujuan-tujuan penelitian itu yang kiranya benar-benar kita bisa, harus kita cari jawabannya itu melalui tahapan-tahapan berpikir ilmiah. Kalau di sini, apakah ada pengaruh kredibilitas endorser terhadap keputusan pembelian? Orang awam, kalau misalkan kita lihat, itu sudah bisa menjawab. Tentu jawabannya ada dua, apa ada pengaruh atau tidak. Artinya ya tidak, itu tidak perlu kita jadikan ke dalam rumusan masalah. Namun ini mungkin kita bisa geser atau kita ganti. Contoh nih, apakah ada, kita ganti dengan bagaimanakah pengaruh kredibilitas endorser terhadap keputusan pembelian, seperti itu. Nah, ini untuk yang pertama. Nah, di bagaimanakah ini kita bisa dapatkan jawaban dia berpengaruh atau tidak pertama. Kemudian pengaruhnya itu positif ya, positif atau negatif. Artinya apakah semakin tinggi kredibilitas akan mempengaruhi keputusan penelitian semakin tinggi, contoh misalkan, berarti itu pengaruhnya positif, dan kebalikannya itu negatif. Satu itu yang bisa kita jawab. Kemudian yang kedua dari permasalahan pertama adalah kita juga bisa tahu berapa besar pengaruhnya, apakah signifikan atau tidak, seperti itu. Tentu nanti dengan menggunakan statistik ya, SPSS atau analisis statistik. Itu yang pertama. Jadi untuk rumusan masalah yang kedua ini sudah terjawab di yang pertama. Kemudian untuk yang kedua apa? Tidak, biasanya kita sangat jarang gitu kalau misalkan penelitian itu hanya satu rumusan masalah atau satu tujuan, minimalnya 2 atau 3, bahkan ada yang lebih 4 dan seterusnya. Nah, untuk di sini pertanyaan nomor 2 sudah dijawab nih di pertanyaan yang pertama. Jadi kita perlu menambahkan rumusan masalah lainnya. Oke. Biasanya ketika kita merumuskan atau membuat tujuan penelitian, itu ada tahapan-tahapannya. Yang pertama itu biasanya identifikasi. Kemudian yang kedua klasifikasi. Yang ketiga analisis. Yang keempat mungkin model atau strategi. Itu kalau misalkan tujuannya kita bikin 4. Atau bisa loncat identifikasi langsung analisis, itu tidak masalah. Jadi di identifikasi itu nanti bisa dimasukkan klasifikasi juga bisa. Nah, untuk yang kedua berarti tinggal kita carikan lagi nih. Silakan nanti bisa di
buat rumusan masalah kedua atau ketiga. Intinya kalau misalkan yang kedua ini bisa identifikasi atau langsung ke analisisnya. Atau analisis ya. Oke, yang kedua kita lihat dulu apa ya, kerangka berpikirnya biar tidak melenceng gitu dari apa yang diinginkan dari penelitian ini. Kalau kita lihat di sini ya, kerangka berpikirnya efektivitas kredibilitas. Maksudnya kredibilitas endorser ini dia melihat dari 3 hal, yaitu atraktif, trustworthy, dan expertise. Dari 3 hal ini, lalu dia menghubungkan variabelnya di sininya pemilihan produk, pemilihan merek, pemilihan saluran, waktu pembelian, dan metode pembayaran. Nah, kalau di situ berarti kita bisa tambahkan contoh di sini ada 2. Kalau misalkan kita mau bagaimanakah tipologi endorser dalam dalam apa tadi, akun Instagram @kulinerbandung. Misalkan contoh yang pertama. Kemudian kita udah tahu nih tipologinya mana-mana saja, baru kita cari bagaimanakah pengaruh kredibilitas endorser terhadap keputusan pembelian. Oke, ini kita bisa 2. Jadi yang pertama kita klasifikasi dan identifikasi endorser ini dari 3 tadi ya. Apa tadi? Atraktif, kemudian kita lihat, nah atraktif, trustworthy, dan expertise-nya. Nah, itu seperti apa? Artinya nanti kamu klasifikasikan atau kita bisa identifikasikan saja. Sebentar ya. Ini skip nih. Nah, di sini kita bisa tipologikan atau kita bisa klasifikasikan endorser yang ada di Instagram Kuliner Bandung ini. Lalu kemudian kita bisa mencari pengaruhnya, apakah kredibilitas endorser itu sangat berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Nah, lalu yang terakhir, faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan pembelian jika dilihat. Oh ya gini aja, bagaimanakah efektivitas kredibilitas endorser dalam mengaruhi keputusan pembelian pada akun @kulinerbandung. Nah, gitu ya. Nih. Oke. Jadi untuk yang ini kita bisa abaikan. Nah, cukup 2 ini saja. Tidak masalah. Yang pertama, kita bagaimanakah pengaruh kredibilitas endorser terhadap keputusan pembelian. Itu langsung nanti menjawab apakah pengaruhnya kuat atau lemah, positif atau negatif. Lalu sampai ke mana yang sangat mempengaruhi atau faktor mana yang sangat mempengaruhi. Nah, itu bisa, ini bisa masukkan ke dalam yang pertama, atau yang kedua kita bikin faktor apa saja yang sangat memengaruhi
Oh enggak ya. Gini. Nah, selanjutnya tujuan penelitian berarti tinggal mengikuti saja 1-2. Bagaimanakah pengaruh kredibilitas, bagaimanakah efektivitas kredibilitas endorser dalam hubungan saja ya. Bagaimanakah hubungan kredibilitas endorser terhadap keputusan pembelian? Oke, gitu, jangan pengaruh. Lalu yang kedua, bagaimanakah efektivitas kredibilitas endorser terhadap keputusan pembelian pada akun kuliner Bandung? Oke. Lalu di sini tujuan penelitiannya 2 ini saja. Tapi nanti ini intinya kamu atau silakan bisa dianalisa lagi atau digali lagi referensinya ya. Karena yang paling paham tentunya terkait penelitian ini adalah diri kita masing-masing. Nah, kalau misalkan kita sudah menentukan tujuannya, maka yang pertama pastinya untuk mengetahui hubungan kredibilitas bla 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 bla, tinggal ini. Lalu yang kedua ya tinggal untuk mengetahui tingkat efektivitas. Oke, misalkan seperti itu. Oke, ini tujuannya. Lalu manfaatnya ya boleh tergantung, untuk manfaat teoritis, praktis ini tergantung juga nanti dari masing-masing ini ya, masing-masing panduan atau bagaimana panduan penulisan skripsi di universitas masing-masing seperti itu. Nah, ini bisa dibuat ke poin. Jadi silahkan dibuatkan dalam bentuk poin-poin. Nah, contoh seperti ini nih, seperti 1, 2, dan seterusnya. Oke, gitu. Kajian pustaka. Nah, di kajian pustaka ini usahakan kita tidak hanya kumpulan kutipan-kutipan atau kumpulan dari pendapat-pendapat orang lain. Harus ada parafrase dari kita sendiri atau pendapat kita. Nah, di sini disebutkan, kita lihat yang pertama, menurut UT 96, pariwisata adalah kegiatan yang dilakukan manusia secara sadar dan seterusnya. Lalu menurut Robert bla 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 bla, sudah diteruskan. WTO disebutkan bla 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 bla. Nah, berdasarkan ketiga pengertian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pariwisata merupakan suatu aktivitas manusia secara sadar yang terjadi karena kombinasi dari ini. Nah, oke. Ini seperti ini, boleh. Lalu ini bisa di lebih smoothkan lagi kata-katanya. Jadi tidak melulu satu paragraf menurut A, satu paragraf menurut B, satu paragraf menurut C, lalu kesimpulan. Ini bisa dijadikan satu paragraf saja. Contoh, dan ingat, kalau perhatikan lagi teknik-teknik kutipannya. Kalau misalkan ini kita jeplak langsung dari pendapat orang itu, berarti ada aturan-aturan apakah ditambahkan tanda petik dan seterusnya. Tapi yang paling bagus adalah kita memparafrase kata-kata mereka. Nah, di sini ini adalah pendapat dia, kata-kata Yuti, maka ada aturan-aturannya. Silakan nanti dibaca lagi. Sebagai contoh, ketika dia 4 alinea, maka dia harus dikutip. Tapi kalau misalkan ini kita parafrase, itu yang paling bagus. Kata-katanya kita parafrase, maka tidak masalah. Tapi di sini kita bisa tambahkan lagi, menurut Yuti bla 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 bla. Pendapat lain menyebutkan bahwa, nah seperti itu, bahwa
pariwisata merupakan perpaduan antara hubungan dan gejala yang timbul dari interaksi antara wisatawan, bisnis, bla 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 bla. Ini disebutkan sumbernya. Nah, ini sumbernya juga kurang jelas ini. Tahunnya mana? Ya, tahunnya mana? Lalu ini dalam apa maksudnya? Dalam tulisan orang lain atau seperti apa? Nah, ya. Tapi perlu disebutkan tahun. Lalu nah, setelah itu kita tambahkan sedangkan menurut, misalkan seperti itu. Ini contoh simpel aja. Tapi menurut WTO pitana dalam wahid. Nah, ini kurang jelas. Jadi kita usahakan yang dalam-dalam ini jangan, kita mencoba mereferensi dari sumber pertamanya. Jadi yang dalam-dalam ini itu diusahakan kita cari sumber utamanya. WTO berarti WTO berarti kita coba langsung cari artikel terkait ini seperti itu dan seterusnya. Lalu bisa ditambahkan berdasarkan ketiga pengertian tersebut bla 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 bla. Nah, artinya perlu ada ya ini tadi pendapat kita sendiri seperti apa. Nah, ini perlu ditambahkan lagi statementnya. Jadi misalkan definisi pariwisata. Ini perlu tambahkan, saya komen saja ya. Ini tambahkan apa itu namanya, keterkaitan referensi terhadap skripsi saudara. Nah, itu seperti itu. Oke, jadi esensinya bukan kumpulan-kumpulan dari pendapat-pendapat, tapi kita harus memparafrase dan juga memunculkan pendapat kita sendiri tentunya, dan terakhir keterkaitannya terhadap skripsi yang kita buat. Nah, ini berlaku juga untuk seterusnya. Oke, silahkan diperhatikan lagi. Yang paling penting adalah jangan sampai kita melakukan plagiarisme di sini. Oke, selanjutnya tidak kalah penting juga adalah kerangka berpikir. Jadi di sini oke, biasanya dalam kerangka berpikir itu dari atas adalah latar belakang, kemudian muncul masalah, lalu akhirnya adalah penyelesaian masalahnya, dan kita dapat kesimpulannya seperti apa. Oke, baik, kita lihat. Kalau dari sini berarti harusnya ini latar belakangnya pariwisata dan data pengeluaran pariwisata. Ini dimunculkan juga nanti di latar belakang. Lalu disebutkan bahwa ternyata dalam pariwisata kuliner sebagai kebutuhan pangan wisatawan. Oke, nanti mungkin maksudnya salah satu kebutuhan pokok mungkin ya. Kalau kebutuhan pangan gimana? Oh iya ya, kuliner ya. Kuliner salah satu kebutuhan pangan wisatawan. Oke, berarti dia menyebutkan bahwa kuliner ini mungkin lebih kepada aspek kebutuhan primer, yaitu kebutuhan pangan tadi, dibandingkan dengan destinasi atau wisata itu sendiri. Oke, boleh. Banyaknya akun Instagram kuliner bermunculan. Lalu akun Instagram contohnya di sini salah satunya adalah @kulinerbandung yang memiliki followers terbanyak. Nah, lalu jumlah like, view dan tidak sama. Oke, lalu pengukuran pengaruh. Oke, sebelum ke sini pengukuran harus dimunculkan apa permasalahannya. Ini endorser berarti. Misalkan kita menemukan fenomena atau permasalahan atau ya fenomena atau permasalahan endorser atau data mungkin ya
bahwa banyak sekarang yang lebih katakanlah banyak yang menggunakan jasa endorser untuk melakukan hal tersebut atau melakukan iklan. Lalu dari situ kita bisa, nah di sini sebelumnya munculkan dulu nih endorser ya. Artinya apa ya, isu tentang endorser ini. Nah, bagaimana? Apakah banyak, misalkan banyak yang endorser yang lebih memilih endorser atau seperti apa? Itu jadi permasalahannya dimunculkan, baru dari sana kita melihat. Nah, ke sini pengukuran pengaruh kredibilitas endorser. Nah, baru sampai ke sini. Ke sini boleh ke sini. Oke. Tuh, silahkan. Lalu ditambahkan juga di sini kan ada garis nih. Ada garis yang seperti ini. Ada garis yang dengan panah, itu disebutkan keterangan. Ditambahkan di sini keterangan. Garis seperti ini maksudnya apa? Kemudian garis yang panah itu maksudnya apa? Nah, seperti itu. Apakah garis ini hanya menunjukkan hubungan, garis yang ada panah menunjukkan hubungan mungkin, atau garis yang tidak ada panah menunjukkan apa? Nah, itu silakan diberikan keterangannya. Itu paradigma penelitian. Paradigma penelitian. Oke. Kayaknya di sini pun nggak masalah, dihilangkan nggak apa-apa sih. Dihilangkan ini tidak apa-apa. Jadi nanti kita cantumkan diagram alur penelitian. Nah, seperti itu. Karena kan sudah ada kerangka penelitian di atas ya. Diagram alur kerangka berpikir maksudnya. Jadi nanti di bab ketiganya kita bisa tambahkan diagram alur penelitiannya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini muncul hipotesis. Jadi, karena kita tadi ada hubungan atau tidak, atau berpengaruh atau tidak, maka ada H0, ada HA atau H0, H1 seperti itu. Jadi H0 itu kredibilitas endorser berpengaruh terhadap atau bikin terdapat hubungan antara, karena kalau misalkan tadi hubungan ya, kalau misalkan di permasalahannya jadi biar sinkron, terdapat hubungan antara kredibilitas endorser dan keputusan pembelian, seperti itu misalkan. Lalu berarti yang H1-nya atau HA-nya tidak terdapat hubungan antara ya kita sebutkan tadi sesuai dengan judul dan tujuan penelitian kita. Nanti tinggal dirapihkan. Ini perlu dirapihkan lagi nih. Oke, ini berarti bisa dirapihkan seperti ini maksudnya. Sorry. Nah, gini. Seperti itu ya. Silakan nanti dirapihkan lebih lagi di revisinya. Contoh. Oke, lalu muncullah bab 3. Biasanya hipotesis itu kita muncul di metode ya. Tapi lihat lagi di panduan penelitiannya apakah ini benar di bab 2 atau tidak. Jadi silakan sesuaikan dengan panduan penulisan skripsi dari masing-masing kampus. Tapi biasanya itu ada di bab 3 untuk hipotesisnya, seperti itu. Lalu di sini untuk ini perlu diperhatikan bab 3 tinjauan teoritis. Karena udah ada tinjauan pustaka, ini tinjauan teoritis maksudnya seperti apa?
Seperti itu ya. Mungkin metode penelitian ya maksudnya. Oke, lalu di sini ada objek, subobjek dan subjek penelitian. Silakan saja sesuaikan dengan panduan. Variabel operasional. Variabel penelitian merupakan suatu tipe-tipe, silakan diperbaiki ya. Ini tolong diperiksa lagi. Variabel penelitian merupakan suatu yang berbentuk, oke ini pengertian. Lalu dalam penelitian ini terdapat dua variabel penelitian, yaitu diantaranya, nah ini apa kalimatnya, silakan diperbaiki lagi. Oke, silakan saja, tapi tolong ditambahkan ini, berarti nah ini paradigma penelitian, ini silakan masukkan ke variabel, atau tadi ya yang operational variable di bab 3. Nah, jadi ini silakan dihapus dan masukkan ke bab 3. Terus ini bukan operasional. Oh iya, maksudnya oke, silahkan bisa dirapihkan ya ini. Nah, seperti itu mungkin. Oke, silahkan. Populasi dan sampel, silahkan saja mengikuti. Oke, teknik analisisnya. Oh, di sini tidak disebutkan ya. Teknik analisis seperti apa yang digunakan. Kalau ini kan hanya sebatas uji validitas dan uji reliabilitas data yang kita lihat. Lalu analisisnya apa? Ini tolong disebutkan. Kamu menggunakan apa? Kalau misalkan hubungan, apakah metode statistik atau analisis statistik apa yang bisa digunakan? Apakah eksperimen atau apa seperti itu ya, silakan disebutkan lagi di sini. Teknik analisisnya apa? Nah, yang terakhir, setelah kita menambahkan teknik analisis, di halaman terakhirnya tambahkan juga diagram alur penelitian. Oke, tambahkan diagram alur penelitian, di mana diagram alur penelitian ini ya kasarnya penjabaran dari kerangka berpikir tadi sih. Tapi setiap tujuannya itu ditambahkan teknik analisisnya. Nah, nanti contoh misalkan tujuan pertama hubungan, itu teknik analisisnya apa, itu ditambahkan di sana. Lalu datanya apa. Jadi di diagram alur penelitian ini harus ada datanya, kemudian permasalahannya apa, dan terakhir cara penyelesaiannya apa. Nah, itu untuk menjawab variabel apa. Seperti itu ya. Lalu selanjutnya, oke, di sini ya sangat mudah untuk mengecek apakah ini menggunakan tools reference seperti software Mendeley dan seterusnya. Nah, itu kalau misalkan belum, silahkan digunakan, tapi ini sepertinya sudah. Dan pastikan yang ada di sini itu juga tercantum, misalkan Atmoko itu juga tercantum dalam batang tubuh skripsinya atau di bab 1, 2 dan seterusnya. Itupun sebaliknya, kalau misalkan ada di dalam draft skripsinya, maka usahakan juga ada di daftar pustaka. Oke, itu saja untuk kali ini. Intinya ketika kita menulis skripsi, pastikan pertama adalah tujuan penelitian kita itu apa, lalu bagaimana cara menyelesaikannya, dan juga datanya apa. Nah, artinya kita harus berpikir apakah data dari tujuan penelitian kita ini bisa diambil atau tidak, atau memungkinkan tidak kita peroleh. Nah, kalau misalkan memungkinkan, oke lanjut, dan akhirnya kita bisa menggunakan teknik analisis untuk mencari penyelesaiannya. Lalu yang kedua, tujuan penelitian ini ya
harapannya yang benar-benar jangan sampai kita terjebak kita mempertanyakan atau membuat tujuan atau rumusan masalah itu hanya sebatas ya dan tidak saja. Ada tahapan lanjutannya. Nah, artinya kenapa kita melakukan suatu penelitian? Ya karena dengan kemampuan biasa itu belum dapat menjawab secara komprehensif terhadap permasalahan-permasalahan yang kita munculkan. Tapi kalau misalkan kita sudah bisa menjawab secara spontan, ya buat apa kita lakukan penelitian? Nah, mungkin itu yang kedua. Dan seterusnya, kerapihan, sesuaikan lagi, baca-baca lagi panduan-panduan penulisan skripsi, bagaimana urutan-urutannya, bagaimana aturan-aturan dalam penulisannya. Oke, itu saja untuk kali ini. Kita lanjutkan untuk episode selanjutnya di minggu yang akan datang. Terima kasih telah menyaksikan Script Suite. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, semangat pejuang skripsi, karena skripsi itu manis dan manis itu skripsi.